Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog khusus. Tetap bersama saya Devri Mulyadi dengan dua orang narasumber kita, Bapak Yudasa Bagalet, Bupati Mentawai, dan Bapak Sumadi, ST-MSI, Kadis PU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tetap dengan tema Rencana Sistem Transportasi Darat Kabupaten Kepulauan Mentawai atau disebut dengan Trans Mentawai. Oke, kita kembali ke Pak Bupati tadi. Tadi disebutkan bahwa Trans Mentawai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi soal bencana. Yang kedua pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita tidak berteori, tapi ini kenyataan. Saya kasih contoh konkret. Sekarang aja P2D Mandiri yang kita bangun beberapa desa muncul ojek, contoh. Muncul ojek. Muncul petani-petani gerobak. Itu baru sekedar P2D Mandiri. Coba kita bayangkan akan kita bangun jalan Trans Mentawai, akan muncul sepeda motor, pertumbuhan akan baru muncul kalau orang Padang bilang cigak barua. Kira-kira gitu lah ya. Iya, angkutan umum ya. Angkutan umum. Akan muncul pertumbuhan ekonomi yang lain. Dan itu juga akan menjadi murah. Jadi mobilitas satu kecamatan ke kecamatan yang lain, baik itu manusia maupun sektor-sektor produksi ekonomi akan berkembang. Dan apa yang kita alami dulu Sumatera contohnya, begitu ada jalan dari Bakauni sampai ke Aceh, kan ini kan mobilitas pertumbuhan ekonomi. Bayangannya seperti itu. Jadi kita berharap kita membangun Mentawai secara holistik, secara secara menyeluruh harus ada jalan. Yang ketiga adalah saya sekarang mencoba untuk memakai apa yang kita sebut manajemen terbuka. Manajemen terbuka. Kalau kita mau majukan Mentawai ini harus terbuka. Harus kita dan buka-bukaan. Artinya kita buka diri gitu. Iya, betul. Ya. Makanya welcome. Makanya saya pikir titik aksesibilitas kita di luar Mentawai itu harus terbagi. Betul. Di selatan kita harus buka Bengkulu. Ya. Di utara kita harus buka Sibolga. Tentu di bagian timurnya ada Padang Pariaman, ada pesisir selatan, ada Padang sendiri. Selama ini kan hanya satu-satunya pintu Padang. Pintu masuk dan pintu keluar Padang. Sekarang kita buka, lebih banyak pintu masuk, kan lebih banyak akses di sana, lebih ramai di sana, akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Betul. Tentu diikuti juga kesiapan kita, keamanan, kesiapan kita yang lain-lain, dan itu kita akan koordinasi pada instansi vertikal yang lain. Baik. Jadi berarti ini berdampak yang cukup multiplier effect untuk perkembangan Mentawai sendiri. Betul. Ini kalau itu, ini sudah tahapan-tahapannya sudah dilalui ini. Sejauh ini tahapan finishingnya dalam bentuk apa dalam mempersiapkan Trans Mentawai ini? Yang pertama kita untuk di kita itu kita sudah siapkan perencanaannya. Perencanaannya kerjasama kita dibantu juga provinsi dari dalam hal ini BPBD provinsi dibantu kita soal perencanaan. Dan untuk Sipora sudah tuntas perencanaan. Jadi Pulau Sipora itu ada 78 km, itu sudah selesai. Sekitar 80 lah sudah selesai. Untuk Siberut hampir selesai, itu ada 165 km. Pagai Utara itu 61 km, Pagai Selatan 99 km. Kita berharap rampung tahun ini perencanaannya. 2014 kita tinggal main aja, membangunnya gitu kan, Dan ini sekali lagi dari prediksi perencanaan dana kita belum cukup. Maka kita berharap dukungan lagi dari provinsi, melalui provinsi yaitu dukungan pusat untuk mendukung ini. Dan sejauh ini dukungan dari pusat sendiri seperti apa? Gambarannya? Dukungan dari pusat dalam bentuk finansial, mereka sudah anggarkan dana 1,2 triliun. Dan sekarang sudah mulai berjalan 400 miliar. Tinggal mungkin sekitar 600 miliar lebih akan
akan kita coba proses berikut setelah perencanaan selesai. Oke, baik. Kita ke Pak Sumadi ini sekaitan dengan teknis ini nih Pak. Ini dari disebutkan di Pulau Siberut sekitar 80 km, di Sipora di Siberut sekian ratus km. Ini kesiapan dari PU sendiri untuk menghadapi, kalau bisa dibilang nih mega proyek Pak ya. Silakan Pak, seperti apa? Terima kasih. Dari Dinas Teknis, Dinas PU dalam hal ini untuk mendukung percepatan Trans Mentawai, kita secara parsial juga sudah merencanakan secara parsial. Dan itu pun secara teknis juga sudah kita bangun di berbagai pulau, baik itu Siberut, Kepulauan Sipora, Page Utara dan Page Selatan. Ini sudah kita bangun juga infrastruktur melalui Pemda Mentawai. Jadi pada tahun 2011 juga sudah kita sentuh di seluruh kepulauan tersebut, dan begitu juga di tahun 2012 dan dilanjutkan pada tahun 2013 untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang masih dalam tahap penyelesaian. Berarti ada infrastruktur awal yang dibangun untuk mendukung Trans Mentawai ini. Betul. Oke, baik. Itu semuanya tentu di ruas jalan Trans Mentawai tersebut. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Bupati ini. Setiap pembangunan di Mentawai ini bicara tentang material. Ini yang sering menjadi perbincangan ini Pak. Ini sangat sulit sekali mendapatkan material di Mentawai. Ini apakah sudah ada perencanaan untuk penyediaan material sendiri atau memang di dropping secara besar-besaran nanti dari daratan Sumatera ini? Yang sampai saat ini masih begitu, masih di dropping semua material dari daratan Sumatera. Tapi ke depan kita akan berpikir untuk meneliti, ya konsepnya juga begini. Tuhan menciptakan Mentawai itu pasti sudah disediakan semua material dan apa ada di dalamnya kan. Dan tinggal kita bagaimana menggalinya dan menelitinya. Sekarang dalam proses persiapan itu, Dinas PU sudah mulai identifikasi jenis-jenis material yang ada di sana, khususnya di Siberut. Kalau di Sikakap sudah, di Spora apalagi lebih dekat kan. Di Siberut mau identifikasi secara mendetail, informasinya ada tentang uji labor, tentang dan sebagainya secara teknis untuk dipakaikan untuk mengurangi impor material dari luar, bahan baku kira-kira gitu ya. Ada upaya-upaya itu. Yang kedua juga tantangan bagi perguruan tinggi menurut saya. Kita di sini ada perguruan tinggi UNAN, ada perguruan tinggi UNP, ada Bungata dan sebagainya. Silakan berinovasi, berkreasi untuk melihat permasalahan ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan, Mentawai tidak ada fasilitas, tidak ada material, lalu kita tidak buat apa-apa. Betul. Saya pikir ajakan Bapak Presiden, kalau saya tidak salah, masalah subsidi BBM dan sebagainya, beliau mengatakan bahwa tantangan kita dan peluang kita mencari alternatif selalu. Sama dengan ini maksudnya. Oke. Ya, kalaupun material kita terlalu mahal bawa dari sini, ya kita akan mencoba berkreasi, berinovasi dengan melalui perguruan tinggi, dan ini kita kasih tantangan bagi perguruan tinggi melakukan riset lah ya. Melakukan riset. Kalau tidak begitu, kita tidak akan maju-maju. Ya, yang jelas dari awal tadi ini Trans Mentawai sangat terbuka untuk siapa saja. Sangat terbuka. Welcome. Baik, kita ke Pak Sumadi. Tadi disebutkan Pak Bupati bahwa sudah ada semacam penelitian-penelitian material yang akan misalnya Siberut materialnya seperti apa? Apakah mau di dropping dari daratan atau bisa tersedia di Siberut saja, di Spora seperti apa? Ini mungkin bisa digambarkan data-datanya Pak, sehingga masyarakat bisa tahu nih, wah ini memang betul-betul perencanaan cukup matang untuk Trans Mentawai ini. Silakan Pak. Ya, betul Pak. Apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa di kepulauan kita ini, baik itu Siberut, Sipora, Page Utara, Page Selatan, tentu ada kandungan lokal. Kandungan lokal, material yang sebagai bahan baku perkerasan jalan. Terutama Dinas PU telah melakukan identifikasi lokasi di mana ada quarry tempat material ini, dan itu dikaji bagaimana cara pengambilannya, penambangannya, bagaimana jalan masuknya,
terus bagaimana, berapa deposit yang ada, dan apa jenis batuan yang ada. Ini sedang dalam kajian. Nah, harapan tapi kita, ada kemungkinan cukup Pak ya untuk kalau material tersebut secara visual kita memahami bahwa kandungan lokal itu ini berupa material tanah timbunan, baik itu untuk tanah timbunan biasa atau tanah urukan pilihan atau selected. Barangkali ini akan mendukung untuk menekan biaya harga satuan jalan yang direncanakan. Karena kalau semuanya harus didatangkan dari Padang semuanya, apakah itu tanah timbunan ke Mentawai, tentu akan menelan biaya yang besar untuk persatuan kilonya. Jadi harapan kita, apa yang disampaikan, peluang untuk perguruan tinggi untuk inovasi-inovasi itu bisa menciptakan struktur apa yang paling murah dan bisa secara teknis memenuhi syarat. Nah, sebagai gambaran, perguruan tinggi mungkin sudah meneliti teknologi apa yang akan diterapkan di Mentawai dengan memanfaatkan kandungan lokal. Seperti konstruksi stabilisasi tanah dengan semen. Ini dominan material yang dipakai adalah material lokal setempat. Nah, dicampur dengan semen berapa persen, sehingga daya dukung daripada stabilisasi tanah ini bisa dipakai untuk jalan. Dan secara teknis juga bisa. Kalaupun untuk standarnya sendiri tidak seperti di Padang atau daerah-daerah lain ya Pak, karena untuk tonase angkutannya tidak terlalu besar mungkin. Secara teknis itu diukur dari nilai daya dukung fondasi. Itu diteliti di laboratorium, dihitung berapa CBR-nya, daya dukung daripada stabilisasi tanah tersebut, sehingga pada daya dukung tertentu, jumlah semen tertentu untuk mencampur material yang kandungan lokal tersebut, ini bisa dipakai untuk struktur. Baik. Kita tahan dulu Pak, kita akan lanjutkan. Kita tahan dulu Pak Bupati, semakin menarik apa yang kita bincangkan, dan pemirsa kita akan lebih kupas lagi di segmen terakhir ini perihal tentang Trans Mentawai ini, kapan akan dibangun dan apa dampak strategisnya nanti setelah pemirsa break berikut ini.